Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alim Fasah. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Islam di Indonesia. Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 97,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam. Walau Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Kemudian, periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga dan pengaruhnya paling besar terhadap di Pulau Jawa. Perkembangan keyakinan bangsa Indonesia selalu dinamis. Dan pada saat yang sama, unsur-unsur dari keyakinan masa lampau juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan masing-masing keyakinan masyarakat sebelum periode Islam. Keyakinan animisme. Animisme adalah keyakinan yang mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu, goa, pohon, batu besar, dan lain-lain mempunyai roh atau jiwa yang mesti dihormati agar tidak mengganggu manusia. Mereka juga berharap agar roh-roh tersebut menjaga mereka dari roh jahat dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat yang menganut keyakinan ini antaranya adalah memohon perlindungan dan permintaan kepada roh untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari bencana alam, selamatan ketika memasuki rumah baru, dan lain-lain sebagainya. Keyakinan dinamisme. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Benda-benda tersebut bisa berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan animisme yang penekanannya berada pada kepercayaan terhadap ruh, dinamisme didasari oleh pola pikir bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Untuk menambah kekuatan batin misalnya, seseorang akan menggunakan benda-benda bertuah. Benda-benda ini dipercaya memiliki kekuatan seperti keris atau benda-benda lain yang dianggap keramat. Periode Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha eksistensinya dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu bertulis serta candi. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, meskipun tidak seketat India. Kasta tersebut adalah Brahmana, kaum pendeta dan serjana, Ksatria, para prajurit, pejabat dan bangsawan, Waisya, para pedagang petani, serta Sudra, rakyat jelata. Agama Buddha yang menekankan pada moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada sesama agar dapat mencapai nirwana, juga diterima secara baik di Nusantara. Ajaran ini jugalah yang memperlancar meresapnya agama Islam karena mengajarkan hal yang hampir serupa. Sebelum masuknya agama Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia pada zaman itu banyak memeluk agama Hindu-Buddha. Nah, proses masuk dan berkembangnya pengaruh agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia disebut dengan istilah Hinduisasi. Hinduisasi adalah proses masuknya pengaruh Hindu atau kebudayaan India dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, zaman dahulu banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Contohnya, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad kelima sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad kelima sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Itulah beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada saat itu. Proses masuknya agama Islam
ke dalam Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan bahwa asal penyebar Islam di Indonesia yaitu teori Arab dan teori Persia. Teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang bertulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya adalah teori Persia, yang didukung oleh Husain Jajadiningrat. Teori ini pendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Berikut adalah beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.